Teman-teman, tetap di medcom.id, pemilu bahagia. Sampai jumpa habis ini. Iya. Dan saat ini masih ada satu narasumber lagi yang ada lagi? kita undang. Iya, Pasti kece juga ya. kece juga dong. Siapa tuh? Mari kita undang bersama Mac Daddy. Brother Sandi. Kabar bro, sehat? Sehat. Halo Mas, silakan. Iya, kita duduk bareng. Oh, Iya, silakan. Ini bangku Sabtu kita. sekarang pemilu tanpa rusuh. Pemilu bahagia semua ya kita. Aduh Mas Mac Daddy, jadi gimana nih? Tadi Dani. pengalamannya seperti apa waktu nyoblos? Karena saya orang terkenal ya, jadi pas nyoblos tuh lancar aja gitu. Oh lancar aja, nggak ada halangan seperti yang Kan kalau yang Atta itu pasti ada halangan, banyak fansnya. Kasus saya nggak ada. Oh gitu. Lancar jadinya. Lancar. Iya. Berapa menit tuh langsung nyoblos? Tadi agak ada 4 kan ya, ada surat suaranya kan ada 4 Iya. tuh. Agak sedikit bingung nggak? Saya nyoblos biasanya lama ya. Karena kalau sebentar Dipikir-pikir dulu gitu ya mau nyoblos siapa? Iya. Sudah tahu. Sukanya yang lama ya. dia sukanya yang lama, kalau sebentar dimarahin istri nyoblos. Karena di rumah ditungguin maksudnya Oh, gitu. ditungguin. Iya. Istri nggak ikut nyoblos? Nyoblos juga, tapi kan gantian soalnya bawa bayi, nggak mungkin bayi ikut nyoblos kan nggak mungkin. Jadi tahun ini kalau dibandingin dengan 5 tahun sebelumnya ada perubahan, ada kemajuan tidak? Bedanya sangat besar sekali dengan 2014 sebenarnya. Bedanya tuh 5 tahun. Bedanya apa? 5 tahun. Itu juga semua Iya, orang kita tahu sih semua Mas, nggak ya. tahu. Iya. Ya udah deh, Ata aja deh yang jawab. Bedanya apa tuh TPS? Iya bener ya tadi ya 5 tahun bedanya. Jadi setiap 5 tahun kita ada pemilu ya. Iya betul. Karena beda dengan zamannya waktu sama Pak Harto Aduh. dulu. Itu 30 tahun. Iya, itu pesta demokrasi, benar-benar pesta demokrasi. Jadi kita pesta untuk ulang tahunnya Pak Harto. Oke Mas Andi aja deh, kalau gitu perbedaan tahun ini apa bedanya? Sama 5 tahun lalu gitu, 2014 sama 2019 apa sih perbedaannya? Ada kemajuan kah? Oh gini, perbedaannya pada tahun 2014 kemarin saya masih menikah, sekarang udah cerai duda. Ini promosi ini ya. Asia. bocoran yang sangat. Berarti ini mau nyari jodoh nih ceritanya di sini. Kelihatan sendiri, Ya datang sendiri. sebenarnya tahun 2019 ini TPS kita tuh lebih banyak. Jadi lebih menggampangkan masyarakat kita untuk mencoblos. Wow. Jadi seperti itu. Dan persyaratannya juga lebih mudah Iya, tampaknya gitu. dan tahun ini kan pemilu serentak ya, dan Betul semuanya kan sekali. juga lebih tertib. Tadi juga cuman Mas Atta aja mungkin ada beberapa halangan, mungkin terlalu sibuk juga nggak diurus mungkin surat C6-nya. Kalau atas sih diurus sama keluarganya, kalau ini belum ya. Diurus ya. Tapi kan saudaranya tuh ada 11 tuh, tambah papa mama kan ada jadi 13. Jadi tadi ke TPS 13 orang gitu ya, atau gimana? Enggak beda-beda. Papa mama tuh coblosnya di luar negeri. Memang mereka lagi Di mana? ada kerjaan di sana di Malaysia. Di Malaysia. Kalau adik-adik di Jakarta semua. Cuma beda-beda tadi, ada yang pagi, ada yang siang, ya aku yang paling terakhir. Maklum ya tadi nggak ada yang ngurus ya kan. Urusin dong Kak, makanya. Ya nanti aku urusin deh ya. Siap. Subscribe-nya banyak tapi nggak ada yang ngurus, percuma. Iya, cuma ya. Ngapain ya banyak-banyak ya. Hari ini kita akan Tidur mati menyaksikan sendiri, bareng ya siapa yang menjadi pemimpin negara kita. Waduh, pokoknya siapapun yang penting Indonesia tetap damai lah. Dan tetap pemilu bahagia. Bahagia. Oke. Tetap bineka tunggal ika. Berbeda-beda tapi satu. Karena menurut saya Indonesia itu tidak bisa dipecahkan karena perbedaan, karena dari dulu sudah berbeda. Betul. Benar. Berbeda budaya dan segala macam. Jadi ada Iya. orang yang berusaha untuk mecah belah Indonesia, tidak bisa. Siapa itu, Mas? Ada namanya siapa tadi ya? Kan Mas yang ngomong. Tadi kan abang yang ngomong. Iya, adalah. Iya, tetap Indonesia satu ya. Satu. Pemilu selalu harus bahagia. Siapapun yang menjadi pemimpin negara kita, kita harus tetap bahagia. Lihat aja bendera kita. Bendera kita itu warnanya sudah berbeda, merah dan putih. Tapi bersatu menjadi Indonesia. Hebat saya ya, tepuk Iya. tangan dong. Iya. Nah, tadi kan ngomong Indonesia satu. Nah, sekarang di sosmed itu banyak ya netizen yang ngomongin tentang masalah cebong versus kampret. Gitu. Menurutnya Mas Atta gimana nih? Mungkin followersnya Mas Atta kan Kalau juga saya sih ada nggak ngerasa beberapa saya yang kampret ya. atau Jadi cebong kebangsat. atau cebong gitu kan. Nah, Kalau aku sih nggak ikut-ikutan ya. Iya, Nggak iya. tahu abang-abang yang lain. Kalau aku tipikalnya nggak ikutan. Menurut aku keempat-empat orang ini adalah orang-orang hebat. Betul. Mereka adalah orang-orang terbaik bangsa. Betul. Yang sudah banyak juga bikin sesuatu untuk negara kita. Wah, luar biasa. Siapapun yang terpilih pasti kita salah satu dari orang-orang hebat itu yang akan memimpin. Dan menurut saya kalau ada orang Indonesia yang berusaha memecah belah dengan adanya cebong atau kampret itu,
Dia baru di Indonesia itu, berarti dia warga baru, harusnya lapor ke RT dulu untuk bikin KTP. Oh begitu ya. Iya. Kok saya nggak ngerti ya Mas? Sama saya juga sih. Gue tawa-tawa aja. Kalau Mas Andi bagaimana? Kalau netizen itu harusnya bagaimana sih untuk menjalankan atau mensukseskan atau maksudnya support pesta Tahu nggak? demokrasi ini gitu? Yang harus nggak ada yang harus itu cuman ke toilet, ke WC. Itu harus. Iya, Yang benar. lainnya nggak harus. Benar. Terserah mau ngapain aja. Harus itu adalah ke toilet. Iya. Karena Kalau mules udah ya. kebelet, ya itu harus kan. Kalau gitu, bagaimana harusnya ini. Benar. Tidak ada. Tidak ada yang Bebas. harus. Yang penting nggak mengganggu orang lain. Kayak iklan toilet ya. Karena memang Sandi ini dulunya jaga di pom bensin. Oh gitu. Kebetulan keluarga saya juga bisnisnya toilet. Ya udah, oke gitu aja. Pembahasan Tapi- kita sangat berkualitas ya, berkualitas. di antara debat-debat ataupun respon yang lain di Tapi TV-TV semoga lainnya. setelah pemilu ini nggak ada lagi istilah cebong atau kampret ya. Benar. Kita Yang harus ada. mengimbau semua, ayo followernya Atta, coba imbau semua teman-teman, jangan Ya, ada untuk cebong para angkat tangan. kalau Komen di bawah. Jangan lupa kalau habis ke toilet jangan lupa cebong ya. Maksudnya Itu itu beda ya, Beda. Maksudnya jangan nggak usah lah berpisah beda-beda kan. Kita juga bukan kampret ya kan. Kita tuh masyarakat Indonesia yang harus ikut membangun bangsa ini untuk lebih baik. Jadi Biar nggak lebaran usah aja, lebaran kita pulang ke kampret. bener kampung Mas. Bukan. Jadi maksud aku nggak usah ada perbedaan lah. Tidak usah Kita tuh ada kalau ketemu perbedaan. sama temen tuh nggak usah nyari perbedaannya. Lu apa nih cebong apa kampret, nggak usah. Iya, benar. Kita kalau ketemu tuh carilah persamaan. Kita Indonesia. Kita Indonesia. Jangan sampai nanti ada yang ketabrak gitu mau nolongin, tar dulu lu cebong apa kampret? Iya, kalau cebong gue lindes nih, masa gitu kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin kan. Jadi Indonesia tuh ya kita itu saling care. Saling care, Sebenarnya dalam hati saling kita membantu. semua tuh Indonesia tuh kita pengen negara kita semakin baik. Benar. Coba kalau ada masalah dengan negara kita, pasti semuanya kita ikut speak up. Wah kita harus bela nih rakyat yang lagi kesusahan. Oh ada orang yang lagi tertindas, pasti semua speak up. Itulah sebenarnya Indonesia. Dan saling harus membela. contoh keluarganya Gen Halilintar. Iya benar sekali. Walaupun berbeda follower, tetap bersatu. Benar. Beda follower, tapi tetap Oh bersatu. benar. Benar. Jadi kamu partai apa? Cebong apa kampret? Dua-duanya sebenarnya. Dua-duanya. Dicoba dua-duanya ya. Atta, cebong Gak atau kepilih dong jadinya ya. Ya, Saya mau disebut cebong juga pokoknya apa-apa. tetap satu, benar Tetap tidak? satu. Kita tetap Indonesia Bineka satu. Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Walaupun ini kompetisi ya, maksudnya pemilu kan kompetisi, tidak bisa memaksakan untuk orang bahagia karena kita tidak pernah melihat orang kalah bahagia. Benar. Pasti Iya. sedih. Iya, Mas Atta, aku juga pengen nanya. Kan pernah nge-vlog nih sama Presiden juga, Presiden Jokowi dan juga Bang Sandi. Nah itu pengalamannya gimana? Deg-degan gak sih ketemu Pak Jokowi atau Bang Sandi gitu? Atau biasa aja? Gue followernya udah 14 juta. Gue sombong banget. Enggak 14 juta, lu followernya berapa Enggak gitu lah. Nggak kan langsung ke mereka, bro. Gimana kerjaan lo bro? Gitu. Mantap bro. 14 juta, rate gue udah mahal gitu. Enggak gitu lah. Aku ada undangan dari Istana, undangan dari Bang Sandi. Oh Aku jadi itu diundang ya? Diundang, Jadi jadi- sebenarnya bukan Mas Atta yang nge-request atau nge-request. enggak. Aku memang diundang dan menurut aku kan beliau juga kalau seperti Pak Jokowi udah memimpin negara ini 5 tahun, sudah banyak lah yang dia kerjakan untuk negara ini. Ya pasti harus kita hargai walaupun misalnya ada rakyat Indonesia pendukung pasangan sebelahnya, kita juga harus mengapresiasi dong apa yang udah dikerjain Pak Jokowi kan. Jadi menurut aku ke sana menggerebek istana, apalagi banyak rakyat Indonesia yang kepo dong istana tuh kayak gimana sih, di mana sih ruang favoritnya Pak Jokowi, di mana sih tempat kerjanya seorang presiden. Dan ke Bang Sandi kita juga harus banyak belajar, pengusaha yang dari muda juga udah berhasil, perjuangannya gimana, dari Pak Prabowo yang juga udah banyak juga berbuat untuk negara ini, ya semuanya juga kita hargai lah. Jadi kalau ada undangan atau apa, aku sangat support lah untuk semuanya. Jadi dua pihak undang Mas Atta ya? Amin. Wah luar Banget biasa. ya anak muda nih. Iya, hebat banget. Iya. Milenial, aja abang anak yang tua. milenial udah. Tapi saya pernah muda. Oh iya bener-bener, saya belum pernah tentu, tua ya, ya belum bener-bener. Ya udah kalau gitu kita pertanyaannya yang untuk senior lebih serius Lebih aja serius, nih. lebih serius, oke. Saya tua banget. Mas Ya, Denny, ya, Mbak. pengen terjun ke politik gak sih? Atau mungkin ada impian mau jadi pemimpin gak di negara Kalau ini? politik langsung sih enggak sih. Kalau impian untuk menjadi pemimpin tanpa harus masuk politik, pengen sih. Jadi maksudnya Ya maksudnya jadi pemimpin, jadi presiden tanpa harus masuk nggak ke ikut partai atau Iya. independen ya? independen aja. Wah. Tapi saya kayaknya belum bisa sih mimpin keluarga aja, saya kurang becus.
Maaf ya Mas. Tapi itu bener sih. Itu resolusi apa sih? Maksudnya kesimpulannya bener ya, kalau keluarga sendiri aja belum bener gimana mau mimpin negara Makanya gitu. superhero tidak pernah menikah. Karena sulit. Kalau misalnya, Hah? Saya superhero. Oke, tadi seperti itu. tadi kan Mas Denny udah bilang nih mau kan, maksudnya ada kemauan juga terjun ke politik. Kalau misalnya dikasih nih jabatan menteri gitu, pilihnya mau jadi menteri apa? Saya Menteri Pemberdayaan Wanita paling. Wih, Oh, seperti itu. Betul, saya ingin menjaga wanita-wanita di Indonesia yang membuat Indonesia ini tetap terjaga karena wanitanya. Tepuk tangan buat wanitanya. Tepuk tangan untuk wanita Indonesia. Wanita Indonesia itu hebat, kuat. lebih ke genit ya abang ini ya. Oke, kalau gitu kita ke Bang Mas Sandi, Sandi. Bang Bang Sandi Sandi, mungkin mau Bang jadi- Sandi sama Bang Sandiaga Uno apa sih? Ini apa? Mungkin ada hubungan. Kalau yang itu oke oce, kalau yang ini oke banget. Widih. Tapi emang nama Sandi itu cocoknya menghibur ya. Sandi Sandoro. Jadi Sandi maksudnya Bang Pate. Sandiaga Uno menghibur. Ya bagi keluarganya mungkin menghibur kan. Ya. Tapi kan memang kadang-kadang dia suka menghibur juga dengan Iya. gayanya. Kalau misalnya mau jadi menteri nih, pilihannya mau jadi menteri apa, Bang Sandi? Saya menteri apa ya? Atau caleg. Saya tahu mungkin. saya tahu dia cocoknya dia apa? Juru bicara presiden. Karena suara dia pasti akan didengarkan masyarakat. Suara itu nyanyi mas, kan beda kalau jubir. Ngobrol. Menteri apa ya? Menteri saya nggak punya niat jadi politisi sih. Oh nggak ada niat Jadi sama nggak sekali. pengen terjun ke Enggak polisi dia buruk, maksud Anda buruk. menteri hiburan. Menteri hiburan gimana menteri hiburan? Menteri hiburan. Kan belum ada tuh Menteri di Indonesia. Menteri liburannya liburan. Oh Liburan. maunya menteri liburan. Pariwisata. Padahal paling gampang Pariwisata. loh. Jadi menteri hiburan tuh paling gampang. Cuma tidak ada nang ning sedang hibur tuh kan. Ketawa. Kayak menghibur baby aja. Kalau Atta gimana nih? Kalau misalnya dikasih kesempatan untuk Politik. menjadi terjun Kalau ke politik aku sih menjadi menteri. mirip-mirip ya sama abang ini katanya. McDani nama saya Bang. Oh iya McDani, McDani. Bang. Biar terkenal Bang. Iya benar. McDani. Abang McDonald. McDani, McDani McDani, salah. McDani. McDani itu aku tuh emang orangnya nggak terlalu suka ikut partai-partai yang harus segala macem. Dan aku bukan ada niat dari diri aku pengen jadi politisi, nggak ada sih sampai sekarang aku belum ada. Cuman kalau misalnya itu dipilih rakyat baru aku mau. Bener-bener tuh diajukannya sama rakyat. Tanpa politik, tanpa aku harus ikut ini dan aku punya hutang budi dengan partai ini, punya hutang budi dengan orang-orang yang udah naikin aku, mungkin aku harus ngasih project atau apa aku. Karena berat ya. Berat menurut aku. Aku emang udah suka jadi pedagang gitu. Tapi kalau misalnya pengusaha, kalau misalnya ada pilihan dari orang, ya aku maunya itu pilihan dari rakyat, bukan dari karena aku punya hutang budi sama orang. Tapi dengan jumlah follower sekarang kayaknya bisa. Iya loh. Ini Jadi- sombong jadi- nih ya, maunya independen soalnya udah followernya 14 juta. Waduh. Nggak Bikin gitu partai juga. aja udah cukup kayaknya. Enggak gitu juga sih, cuman emang aku masih muda sih sekarang, masih harus banyak belajar dan Jadi maksudnya followernya akan menambah ya? amin. Iya. Tapi kalau misalnya aku kemarin juga banyak sih tawaran jadi entah caleg Gitu. gitu-gitu. Pernah Mau ditawarin nggak juga? jadi caleg termuda bla bla bla, tapi aku pribadi kayak enggak lah, aku kalau bisa merubah masyarakat tanpa aku harus dapat duit dari negara. Saya dulu mudanya kenapa nggak gini ya? Bingung saya. Jadi kalau misalnya dikasih pilihan jadi menteri, harus pilih nih. Harus pilih. Harus pilih. Mungkin pertama aku akan pilih Menteri Pemuda dan Olahraga. Oh, Karena aku suka olahraga dan aku pengen anak-anak muda di Indonesia semuanya berjaya. Dan apa sih di anak muda yang harus dilakukan, gimana anak-anak muda semakin kreatif, jangan kalah sama bangsa lain. Karena kita tahu banyak anak muda Indonesia itu yang kreatif, yang jenius-jenius, tapi mereka nggak tahu cara mengembangkannya, dan beberapa karena di negara kita ini tidak tahu bagaimana menyalurkannya. Belum ada tempatnya. Oke. Bahkan orang-orang kreatif di negeri kita itu dipakai buat bikin Transformers, dipakai buat bikin alat musik di luar Animasi ya? negeri, Iya. dipakai buat fisika-fisika di luar negeri. Bahkan di negara kita sendiri belum kepake gitu. Itu Iya. kenapa? Dan itulah yang aku pengen lakuin untuk anak muda kita gitu. Apakah karena bayarannya lebih murah di sini atau gimana? Ya, itu mungkin juga enggak karena juga soalnya aku tahu rate-nya Atta agak mahal. nggak nyambung. Nggak nyambung. Kalau itu emang ya kayak cuma maaf ya Bang, bukan gimana. Kan atau wajar mahal karena harus membiayai keluarganya yang banyak. Bener itu. banget. Karyawan aku ada Enggak, banyak soalnya kan. followernya 14 juta kan. Iya, Nah, iya, itu amin. juga kan harus Bener. dimonetizekan. Tapi tadi kalau pembahasannya seru sih kalau abang bilang karena bayaran Indonesia belum bisa seperti luar negeri. Itu benar. Kenapa Indonesia nggak bisa membayar seperti luar negeri? Berarti kita belum bisa memaksimalkan potensi-potensi Indonesia untuk menjadikan penghasilan yang baik buat anak-anak muda kita. Padahal kalau
kita hitung-hitung, misalnya brand-brand besar itu omset terbesarnya ada di negara kita. Sampai mobil aja dari negara kita ini triliunan. Karena Indonesia itu terlalu besar persaudaraannya. Jadi ketika ada job tuh, bro, kesaudara nih berapa nih? Gitu. Bener juga Jadinya sih. males. Iya. Kok kakak bengong aja sih, Je? Enggak, soalnya aku lihat Bang Sandi ada pikiran gitu. Enggak, gue lagi Mikirin dengarkan- Glenn ya, Glenn ya? Mikirin Glenn. Iya, mikirin Glenn sama Tompi. Iya, Bang Sandi kenapa sih tinggal di Jerman? Aku kenapa nggak tinggal di Indonesia? Maksudnya memperjuangkan di Indonesia aja. iya. Kenapa harus di Jerman gitu? Berapa bayarannya? Kenapa tidak? Kok iklan sih? Enggak gini, kenapa tinggal di Jerman? Karena ya dulu 1993 saya melanjutkan saya ke Jerman untuk meneruskan sekolah tinggi. Saya kuliah di sana, kuliah arsitektur, kemudian 1998 selesai, jadi, lulus sebagai seorang internal arsitek. Terus kemudian di saat yang bersamaan, waktu saya kuliah juga, saya kerja part timer segala macam, jadi dari labor apa namanya ya kerjaan buruh ya, kita waiter or jadi cuci piring di kerjaan di pabrik, gantiin pegawai tetap yang sedang cuti, terus di bangunan. Dan kenapa ke Jerman? Karena saya pengen hidup mandiri, dan Jerman itu kuliah dulu itu sekarang pun dulu itu masih seperti hampir gratis, sekarang pun kayak di Berlin tuh mungkin kayak per semester masih cuman 100 euroan ya. 6 bulan jadi sekitar cuman 16 juta. Lebih Nah, murah. 1,6 juta per semester. Dan orang Di Jerman Berlin. itu Di sangat TU Berlin. disiplin, tepat waktu. Betul. Ya kan? Biasanya. Kok biasa? Tapi ada juga yang Ada ya 1-2 minoritas mungkin, cuman ya mayoritas mereka memang kulturnya seperti itu. Soalnya tadi saya lihat kan persiapan show, saya lihat waduh, Bang Sandi ini sangat tertib, disiplin, tepat waktu. Masa? Iya, ikutin semuanya briefingnya. Tadi ini hebat banget. stage belum Dan- jadi aja udah datang ya. Iya, dan bantuin. Sobat Medcom ini ngepel-ngepel mic, apa? ini mic-nya ini mic biasa, tapi suaranya luar biasa. Biasa ngamen nggak pakai mic soalnya. Jadi teman-teman Medcom, setelah break ini kita akan menyaksikan lagu terakhir dari Mas Sandi. Jangan kemana-mana, tetap di medcom.id, Pemilu Bahagia. Inilah